Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di dalam majelis ini tanpa suatu halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapat syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Kepada teman-teman yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan berpidato sedikit tentang bagaimana cara mendidik anak dengan baik dan benar. Sebagai seorang wanita yang nantinya kita akan bertemu dengan orang yang kita sayangi, lalu menikah, menjadi seorang istri, mempunyai anak dan menjadi seorang orang tua, pastinya kita menginginkan anak kita menjadi anak yang solih-solihah. Sebelum kita membahas bagaimana cara mendidik anak kita agar menjadi anak yang solih-solihah, sebagai orang tua, kita mempunyai adab kepada anak kita, yang menurut Imam Ghazali itu ada 5. Yang pertama adalah membantu anak kita agar mempunyai akhlak yang baik. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menjadi contoh yang baik untuk anak kita, menyayangi anak kita dengan kasih sayang yang penuh. Dengan begitu, anak kita juga akan menyayangi kita. Karena tidak mungkin apabila kita semena-mena kepada anak kita, tapi anak kita sayang pada kita. Yang kedua adalah tidak memaksa anak kita untuk berbuat baik, yang perbuatan baik itu melampaui batas kemampuannya. Nah, sebagai orang tua, kita harus memahami dan mengetahui perkembangan anak, baik itu perkembangan secara fisik maupun psikologis. Sebagai contoh, ketika anak kita masih TK, kita tidak boleh memaksa anak kita untuk berpuasa 1 hari penuh. Ya, kita memang diwajibkan untuk melatih anak kita, tapi tidak begitu caranya. Mungkin bisa puasa setengah hari, zuhur berbuka, nanti puasa lagi, lalu maghrib ikut berbuka lagi. Yang ketiga adalah tidak memaksakan anak kita ketika mereka sedang susah. Sebagaimana orang dewasa, anak-anak juga mengalami rasa susah. Semisalnya, ketika anak kita kehilangan sesuatu yang sangat disayanginya, seperti barang ataupun hewan peliharaan. Nah, pada saat-saat seperti ini, semestinya orang tua tidak menambah beban mereka dengan menyuruh-nyuruh mereka, melainkan memberikan mereka waktu untuk bersedih dan memberikan pengertian bahwasanya di dunia ini tidak ada yang kekal. Yang selanjutnya atau yang keempat adalah kita tidak menghalangi anak kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sudah jelas ya. Dan yang terakhir atau yang kelima, kita sebagai orang tua harus memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak kita. Selanjutnya adalah bagaimana cara mendidik anak kita agar menjadi anak yang solih-solihah. Jadi dalam mendidik anak itu ada 3 fase. Fase yang pertama adalah fase ketika anak kita berumur 0-7 tahun. Kita mengajarkan anak kita pada fase ini yaitu melalui permainan. Karena pada saat anak berumur 0-7 tahun, anak akan lebih mudah menerima pelajaran melalui permainan. Sebagai orang tua, kita harus kreatif dan inovatif. Sebagai contoh, kita bisa melatih anak kita belajar membaca melalui gambar-gambar yang lucu agar anak lebih bersemangat dan mudah dipahami oleh anak. Pada fase ini juga kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah selalu memberikan pujian kepada anak. Hal ini dilakukan agar anak kita mempunyai rasa percaya diri bahwa dirinya mampu untuk melakukan hal tersebut. Yang kedua adalah menggunakan kalimat positif. Sebisa mungkin kita harus menghindari kata jangan, karena pada dasarnya otak manusia itu tidak menerima kata jangan. Sebagai contoh, jangan pikirkan gajah. Secara otomatis kita akan memikirkan gajah tersebut. Nah, sebaiknya kita itu menggunakan kalimat anjuran kepada anak kita.
Fase yang kedua adalah fase umur 7-14 tahun. Pada fase ini, kita mendidik anak agar mempunyai akhlak yang baik itu kepada orang tua dan kepada orang lain. Nah, memberikan pendidikan akhlak kepada anak itu harus dilakukan sejak kecil. Karena kalau sudah besar, untuk mendidik anak berakhlak baik pasti akan susah. Yang ketiga adalah fase umur 14-21 tahun. Pada fase ini, pendidikan yang baik adalah melalui pendekatan dialogis. Karena pada fase ini, anak ingin perhatian yang lebih dan ingin pendapatnya didengar. Jadi, sebagai orang tua, kita harus siap mendengarkan apapun yang dirasakan oleh anak. Sekian dari saya, banyak kesalahannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.